suaranya. Mereka ke RRQ. Ya. Di game sebelumnya mereka bulat ke Tim Liquid tadi di game tim 3 Liquid tadi. di game 3 ya. Di game 3. Patah. Patah. Sekarang bulat lagi. Tapi kita nggak tahu apakah ini benar atau akan patah. Kita akan lihat sama-sama ya seperti apa eksekusinya. Karena ini adalah match point untuk kedua belah tim. Yep. RRQ Hoshi dan juga tim Liquid ID. Dengan munculnya kembali Lilia yang sudah lama tidak kita lihat. Betul sekali teman-teman. Akhirnya nongol kembali ya. Dengan flicker, revitalize dan juga sprint yang dibawakan oleh Scalar. Oke. Siapapun yang menang akan langsung menghadapi Fnatic Onyx Filipina. Tapi siapapun yang kalah tidak akan ada yang pulang karena mereka akan turun ke lower bracket. Alright. Dan sepertinya kalau ngelihat dari tim Liquid ID mereka cukup berani ya untuk menggunakan Lilia di hadapan Yves juga. Yang dimana dia punya range, dimana dia punya area of effect yang cukup besar juga. Dan seenggaknya mungkin itu pemilihan Lilia adalah untuk menyelamatkan dirinya atas kejaran Susujin. Oke, ataupun ya pasti akan ada beda gaya permainan ya di antara kedua hero itu juga. Dan mungkin itulah yang akan langsung dibawakan oleh tim Liquid ID dengan gaya permainan yang sangat berbeda lagi dengan tim lawannya. Alright. Dan masih belum terlihat ya agresivitas yang cukup berarti juga. Hanya saling ngepoke aja satu sama lain. Retribution untuk bisa secure Kalito Wonder karena tensinya semakin kesini makin menurun ya. Buset deh, itu dia Rins. Sedikit lagi tersisa Rins. Belum mau mengorbankan flickernya. Yap. Karena sejauh ini dirinya pun masih bisa menyelamatkan diri. Dan kayak tensinya semakin menurun kurvanya. Yap. Awal tadi game 1 kagetnya sadar-adanya kita. Dan sekarang udah mulai kembali bermain cukup aman. Dan siapapun yang memenangkan match ini mereka akan ada di upper bracket final. Yap. Berarti menandakan satu langkah lebih dekat menuju ke grand final. Betul. Dengan set talent emblem yang udah kita lihat juga ada Fatal, Tenas 4, Tenacity bahkan yang dibawakan oleh RRQ. Oke, sementara sekarang Favian ya masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu monster jungle. Tapi terlalu beresiko karena Sutsujin pun sudah hadir untuk bisa menghujam siapapun yang ada di dalam area tersebut. Tapi Sutsujin diusir kembali. Akankah harus mengeluarkan ke arah satu Tempest of Blade yang dimiliki? Dan benar, Tempest of Blade terpaksa dikeluarkan. Tapi Favian mencoba untuk bisa maju. Idok harus mundur sekarang. Ih, itu kalau nggak geser Sutsujin recall di situ selesai sih hilang dengan Evil Queller yang emang udah disadari juga bahwa ada Sutsujin di area tersebut. Dan Buset Idok deh, selesai. balik lagi. Oke, Idok sepertinya masih mencoba untuk mencari informasi ataupun agak ngedelay sedikit lah ya agar nanti ada waktu sepertinya dari Ling mencoba untuk bisa mendekat tapi Lilia sendirian aja dia ganggu ke depan. Ya, dia pede banget karena masih punya Black Shoes juga dan membiarkan dari turtle-nya jatuh ke tangan dari Favian. Dan itu ternyata nggak ada yang sadar trapping yang dilakukan sama Favian ini di situ loh. Idok kaget itu. Waduh, di bawah nih dah. Serangan lagi yang dilakukan Dairan dengan glue-nya. Kali ini menjadi manusia hijau deh. Bukan manusia ungu lagi ya. Bukan, hijau deh. Tapi kalau karena pakai skin yang ini. Padahal gue kan ungu juga aslinya tuh. Kalau yang no skin. Jadi manusia ungu apa manusia hijau? Hijau nih ya. Hijau aja. Lagi skin hijau soalnya. Oke, tapi untuk di arah top lane juga masih terbilang cukup aman ya. Sutsujinnya masih bisa melakukan farmingan. Karena tim Liquid mereka secure ke arah turtle tapi belum ada invade lagi nih ke arah jungle-jungle yang dimiliki sama Sutsujin. Yap, Rins masih tetap berada di area mid. Favian sekarang mengamankan satu Little Wanderer. Sudah level 7, tertinggal Sutsujin. Oke, tertinggal dan sebenarnya ya kalau secara pola farming retribution ya. Retri aja udah. Makin hilang ini. Yang penting sumber Sutsujin daya. ketinggalan lagi nih levelnya. Iya. Apalagi kan Link sekarang bener-bener tanpa Angela ya. Ini bener-bener nunggu banget 3 item lah minimal. Oke, ditendang langsung. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan karena satu hero ini? Benar, Idok menjadi korban di dalam pertarungan tersebut. Tapi Widi tertinggal. Tempest of Blade dikeluarkan. Widinya masih sempat untuk kabur. Dan ada satu auman tadi dari Retail. Yap. Mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid ID ya. Dan memang tadi Widi menghindari adanya Tempest of Blade dengan Flicker. Tapi nggak jadi adanya pertukaran resource yang ditukar dengan adanya poin kill yang diambil kali ini. Membuat dari tim Liquid ID berhasil untuk bisa mengungguli di 3 menit pertama. Tapi Dairan? Oke, Favian mencoba untuk maju kembali. Dan Idok harus siap ngebadanin siapapun yang akan masuk ke dalam defensif yang mereka milikin. Ya ini gantian Idok yang babak belur ya sekarang. Dengan 2 poin dead yang harus ditelan juga.
Sementara di Gold Lane ya kita udah ngelihat dari 5 game ini memang dibiarkan saja. Nggak terlalu banyak juga rotasi ataupun ganking power yang dilakukan ke arah Gold Lane. Itu Hylos dari belakang dipukul-pukulin terus tuh ekornya tuh. Nah sini mau kemana sih? Ketempelan ya. Tapi akan seperti apa lagi pertempurannya karena Sutsujin melihat dari kejauhan. Coba lihat Dairannya sedikit terpeleset. Tapi barusan ada satu lagi. Glorious Panwell sudah dikeluarkan. Fabian mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Tapi ternyata turtle-nya masih berhasil diamankan pula oleh Rins. Pertempuran kembali terpecah. Sedikit lebih tersisa. Aran dia pun langsung lenyap. Tapi Dairan menjadi satu korban tambahan dan Idok. 2 player lenyap. 2 tukar dengan adanya turtle. Tapi Rins ini bakal coba untuk dikejar gak sih? Oke, Rinsnya dikejar kan? Nggak. Tidak ternyata. Dan di arah top lane tadi memang masih aman sebenarnya. Tapi ada pressure tersendiri untuk Iron Shiki. HP-nya tadi udah kegerus juga. Yep. Dia harus main mundur dulu, memeluk ke arah turret-turret. Dan kali ini RRQ Hoshi mereka bakal coba untuk mendapatkan kembali bagaimana temponya. Karena bicara tentang adanya late game, RRQ Hoshi menang banyak sih. Ya. Oke. Jauh. Ya di bagian bawah satu outer turretnya udah berhasil langsung dihancurkan. Dipanah lah sudah. Widi harus menahan badannya, harus memberikan keseluruhan yang dia miliki guna untuk bisa mendapatkan satu outer turret di bawah. Yap, dan itu masih hal yang worth it lah ya harusnya karena Widinya juga adalah seorang roamer. Dan tim Liquid ID nggak boleh ngebawa ini karena late game. Kalau dibawa karena late game, power dari Irithel, power dari Link yang bisa split push nantinya, yang punya critical damage besar juga, ini akan jadi masalah tersendiri untuk tim Liquid ID. Dan RRQ Hoshi harus nahan sampai ke arah late game. Oke, dengan satu wave ini akankah mereka berpindah tempat ataukah akan bertarung keseluruhannya di area The River karena ada pergerakan sudah yang dilakukan oleh Iron Shiki. Alright, dan Idok masih mencoba untuk mencari informasi dulu, mengganggu lagi, dan Yeskiel udah kena poke terus-terusan dari Rinsnya. Dan wah ini mulai terjadi adanya keramaian, tapi kalah jumlah untuk tim Liquid ID mereka memilih untuk mundur dulu karena Widinya baru on the way dari bawah. Yap, sekarang Fabian mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Sutsujin, tapi Sutsujin pun harus pulang kembali, tidak bisa terlalu lama di bagian bawah. Iya, karena bakal nahan dulu ya untuk saling set up menuju ke arah turtle yang ketiga. Ini udah sharing turtle nih, 1 dan kedua. Dan turtle ketiga akan menjadi penentuan. Karena tadi di turtle kedua dapetnya sama Rins kan, bukan dari Battle of Retribution. Yap. Widi beserta dengan Fabian ada di bagian tengah. Mereka bersiap untuk bisa mendekat ke area dari turtle. Aran sudah pasang badan. Iron Shiki sudah siap join ke dalam pertempuran juga. Yap, ini beda 2 level, masalahnya power retributionnya akan semakin berbeda ya. Ya. Tapi Sutsujin mereka bakal coba untuk paksa Oke, kah? reward manipulation langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara sekarang Dairan mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player akan naik ke arah siapa. Di mana Fabian lain diusir. Dan juga Raja langsung saja berhasil dilekan. Bahkan untuk sekarang coba lihat. Dari Dairannya masih berjuang sendirian. Dairan udah gak kuat lagi tapi tepatnya berbeda. Turtle menjadi milik dari RRQ. Dan sebegitu lamanya Dairan nahan damage, Dairan gangguin ke Fabian ya sehingga Fabian tidak ada kesempatan untuk bisa langsung kontes ke arah turtle yang ketiga. Dan Dairan walaupun in the end dia harus tumbang, tapi apa yang dilakukan adalah pengorbanan yang begitu mahal. Itu dia, wajib kayak begitu ya. Guna untuk bisa mengamankan area turtle-nya, Dairan benar-benar harus ngebadanin semuanya. Yap. Dan wah ini udah mulai kerasa masalahnya nih, power dari Sutsujin dan juga Skylar. Walaupun Fabian menukarkan ya adanya purple buff yang berhasil dia curi juga. Dan kalau udah mulai kerasa kayak gini bakal mengancam untuk tim Liquid ID. Karena ya secara frontliner bener-bener Aran doang yang babak belur berarti Ya. nanti. Dan Widi belum bisa menculik siapapun ya, karena dia tadi Belum. set-upnya yang selalu duluan itu adalah RRQ. Rins dan Rins. Padahal gak ada Purify ya sejauh ini ya dari RRQ Hoshi. Tapi mereka pede untuk bagaimana ya kalau misalkan Dairan ini tenang ya silahkan aja. Idok ini tenang silahkan aja. Dan sekarang jadi aman banget nih di lini paling belakang. Sprint yang masih dalam keadaan cooldown juga nih. Kalian harus lebih hati-hati dan terlihat udah ada Husklaw Berserker's Fury. Dan ini dia 2 Berserkers critical damage yang akan dioptimalkan oleh RRQ Hoshi. Ini modalnya udah kelihatan banget. Nih kritikal. Kritis banget ini soalnya. Buset deh. Bagian tengah, wave minion dihantarkan. Mereka akan bergabung lagi kah ke area atas? Karena masih terlihat Idok yang memantau dari kejauhan. Yap, Idok masih melihat dari kejauhan, masih belum ada inisiasi berlebih lagi ya. Dan kayak dari Widinya masih Wes, wah itu dia. tertendang sudah. Dan sekarang Skylar berhasil didapatkan. Namun sejauh ini belum ada aksi balasan yang dilakukan. Di mana Dead Sonata dan Idok menjadi korban pula. Ada 2 player dari RRQ yang tumbang mendadak. Dan itu dia, yang aku pikir Widi lagi pilih-pilih target. Dan ternyata target ini benar-benar jackpot ya menuju ke arah
seorang Skylar tanpa adanya Purify yang melindungi tubuhnya. Dan mereka akan mempercepat lagi untuk bisa mendapatkan ke arah Lord karena dari quantity dimiliki oleh RRQ. Mereka sedang kalah 3 melawan 5. Untungnya sekarang sudah respawn kembali. Apabila ada delay yang bisa dilakukan, mungkin semuanya akan bisa berkumpul. Dan satu lagi, The Way of Dragon adalah dikeluarkan Tempest of Plan. Sudah terlihat pula, tapi Lordnya kereset. Ada kesempatan sekarang untuk RRQ bisa mendapatkan pula ke arah Lord tersebut karena kurangnya satu pemain dari tim Liquid ID. Skylar ini udah punya damage yang besar dengan satu buah heavy crossbow-nya. Di-reset lagi, Lordnya pun belum menjadi eksekusi dari kedua belah tim. Oke, mereka masih ingin lebih. Iron Shiki memberikan tembakannya terhadap Lord tersebut menunggu kehadiran dari Aran kembali. Dan Lordnya masih diulur lagi, ditahan lagi, nggak akan terburu-buru. Karena tim Liquid ID juga mereka lagi mulai kewalahan nih. Dengan adanya split push yang bisa dilakukan oleh Susujin. Oke, masih berkumpul semuanya di area dari Lord. Dan juga untuk Favian. Mengamankan dua area atas karena tadi ada pergerakan Sujin yang perlahan pasti mendorong wave minion. Itu dia distraksi yang dilakukan terus menerus. Itu juga bukan cuma sekedar distraksi ya. Kan sekalian farming, sekalian nge-clear juga. Untung-untung bisa dapetin turret. Dan ini ngebuat dari tim Liquid ID mereka susah nih dan kewalahan juga untuk bisa menjalankan lane jauhnya. Oke. Karena minimal ya paling yang dikirim ya Favian. Dan Favian diperlukan juga untuk ada di area Lord dan movementnya. Untuk Suyo itu jauh di bawah dari Ling. Oke, ada dua player yang sekarang bergerak menuju ke area dari Lord. Sementara sekarang Lordnya belum menjadi milik siapapun. Hey, Yeskiel akankah dipaksa dengan Black Sus yang mau dikeluarkan tapi real manipulation. Ada beberapa pemain tadi udah mulai mendekat. Flicker terlihat dari tubuh Rins. Mereka mundur kembali. Tapi The Wave Dragon membuat Dairan harus hilang kali ini. Yap, Susujin ngejar gak sih Dia ke mau Aran? mau ngejar ke Aran kan? Enggak. Terlalu berani Sujin. Iya, terlalu berbahaya juga karena Aran masih punya revitalize tadi. Dan hilangnya Dairan harusnya dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk langsung secure menuju ke arah Lordnya. Sementara Idok masih akan mencari informasi. Oke, mereka mempercepatkah? Tapi Idok mencoba untuk bisa maju ke area terdepan dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight. Idok pun langsung hilang. Dan Sujin kali ini lejap seketika. Dan itu dia momentum yang ditunggu oleh tim Liquid ID. Hilangnya Susujin membuat akhirnya pun Lord jatuh ke tangan dari Favian tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Mereka tidak hanya mau Lord, tapi mereka juga mau menumbangkan player-player dari RRQ dan terlaksana semuanya. Dan itu benar-benar ditungguin sih. Dari Susujinnya langsung dihentak dengan adanya Widi juga. Dan bahkan kena ke arah Idok pun. Satu poin turret tidak bottom lane akan segera dihancurkan. RRQ Hoshi mereka akan mundur perlahan terlebih dahulu. Outer middle turret akan menjadi target berikutnya. Magic Center telah diaktifkan namun RRQ Hoshi mereka masih punya high ground defense yang kuat harusnya. Karena ada Rins di sana. Oke, tim Liquid ID dalam momentum yang baik menghilangkan momentum yang sudah dimiliki oleh RRQ sebelumnya. Dan Lord bergerak lewat atas. Tapi Sujin, satu Dead Sonata lagi kah akan masuk ke dalam tubuhnya? Tidak ternyata. Wah itu ngeri banget sih damage dari Iron Shiki. Sudah semakin menyakitkan 3 base turret yang terekspos dari RRQ Hoshi. Buset deh. Dipanah kembali. Evacualer. Namun sekarang dari base turretnya masih terjaga. Ada satu lagi real world manipulation dikeluarkan. Semuanya pun terusir. Ya memang terusir tapi nggak ada yang tumbang sama sekali ya. Walaupun memang udah ada Wishing Lantern tadi yang terselip. Oke, 3 base turret untuk RRQ. Gak banyak yang bisa dilakukan karena visionnya terbatas. Plus sumber daya dari jungle-junglenya pun sudah mulai dilumat habis. Oke. Purple buff bensin bagi Susujin ini nggak terlihat ya. Walaupun sekarang udah ada Endless Battle juga yang terselip untuk Susujin. Tapi masalahnya nggak ada purple buff ini akan sedikit menurunkan dari bagaimana Susujin bisa melakukan pergerakan. Ini Skylar juga ketinggalan cukup jauh loh. Cuman kalau dalam keadaan kayak begini ada satu momentum balikan yang bisa dilakukan oleh RRQ. Ini bisa ngebalikin dari networknya dan mungkin bisa menutup game secara langsung. Dan tim Liquid ID soalnya sekarang udah nggak pandang bulu sih. Dia mau siapa aja ditendang nih. Iya terutama Dairan kan yang dari tadi selalu ada di depan. Iya. Dan dipastikan juga ternyata sekarang damage-nya cukup dan tim Liquid ID mereka reset. Mereka nggak banyak additional movement. Oke. Gerakan tambahan. Nggak banyak gerakan tambahan. Kayaknya tadi udah banyak ini ya. Evaluasi. Eval-eval yang udah dilakukan tuh di belakang layar tuh. Yap, karena mereka tahu kalau misalkan siapapun yang menang di match ini akan satu langkah lebih dekat menuju ke grand final. Betul sekali. Jadi ya. Tidak akan ada banyak match yang harus mereka hadapin di lower bracket. Benar, karena di lower bracket bukan cuma match yang banyak. Tekanannya mereka cuma punya satu nyawa terakhir itu. Itu dia, main under pressure itu bisa jadi ya jadi buyar semuanya. Oke, masih di reset dulu nih untuk temponya dari kedua belah tim.
Dimana tim Liquid ID walaupun mereka dalam keadaan unggul, mereka nggak buru-buru. Mereka bakal melakukan aja zoning out, memberikan perimeter sembari menunggu ke arah Lord. Buset dah ketahuan langsung itu. Sakit ya. Rins kehilangan 2 bar HP 1 Dead Sonata. Tapi Idok mencoba untuk bisa mendekat. Purple buff akan mereka ambil. Akankah di sini Retribution langsung digunakan guna untuk bisa mendapatkan arah purple buff tersebut. Sutsujin gagal mendapatkan purple buff-nya. Ya tapi emang retry-nya ditahan sih. Tadi retry-nya dipakai sama Fabian. Yap. Tapi ini berarti menandakan dari tim Liquid ID mereka nggak akan buru-buru langsung setup menuju ke arah Lord-nya. Oke. Sementara sekarang Idok. Wah dapat lagi. Dapat lagi. Pavian punya Winter Crown. Dan kayaknya penting banget sih untuk purple buff tadi, makanya Fabian nggak segan-segan untuk mengeluarkan retribution-nya. Biar power dari Sutsujin ini menurun. Dan memang tidak terlangsung terburu-buru setup menuju ke arah Lord-nya. Karena ya RRQ nggak akan setup duluan sih yang udah pasti. Jadi sekarang dari segi tempo, dari segi map control, ini dipegang habis oleh tim Liquid ID. Oke. Sementara itu di area atas, Sutsujin akan mendorong dulu wave minion, lalu mereka dari tim Liquid ID sudah mulai men-take over dari Lord. Ya, dan lane jauhnya ini udah mulai dipegang sama Fabian ya. Dan Fabian gak sendirian, ada Widi yang bantu buka vision. Dan itu adalah pergerakan yang begitu manis untuk tim Liquid ID. Sementara yang lainnya, ini ngejaga Lordnya biar gak di-commit sama RRQ. Oke, dan Shiki mengantar damage-nya Dairon, nempelin aja. Di atas wave minion dibiarkan, Yeskiel mencoba untuk bisa menghantarkan dari monster engine yang dia milikin. Sampai sekarang Lordnya menjadi milik dari tim Liquid ID. Ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan dan mereka mundur. Dan itu dia, sebuah kedisiplinan yang perlu dilakukan oleh tim Liquid ID. Mereka dapetin Lord. Dan tadi Glorious Pathway-nya dipakai untuk kabur, bukan melakukan adanya inisiasi yang lebih lagi. Itu ngetes kan enak, Magic Shockwave yang tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Dairon tertinggal sendirian. Dairon bisa gak dia bertahan, tapi Dairon masih sempat bisa kabur, ditembak tadi dengan satu Dead Sonata. Selamat Dairon. Karena Wishing Lantern juga sih tadi untuk Yeskiel-nya. Dan Sutsujin udah gak akan dikasih sih ke arah purple buff-nya. Iron Shiki udah selesai dengan 1 buah Sky Piercers. Oke, di atas Sutsujin harus kerja keras. Menahan dari wave minion, menahan dari Lord tersebut. Sementara rekan-rekannya harus defense pula. Yap, 3 base turret yang terekspos ini bakal menjadi PR tersendiri dan Sutsujin bakal harus diperhatikan pergerakannya. Karena kalau dia terlalu lama kayak tadi tanpa purple buff, pengejaran bisa dilakukan sama tim Liquid ID. Oke, wave minion lewat tengah udah akan masuk. Wave minion lewat bawah sudah akan masuk. Terlambat sepertinya, tapi apabila mereka bisa menahan dari wave minion akan keluar untuk bisa masuk ke dalam area defensif dari tim Liquid ID. Wave selanjutnya akan sangat berbahaya. Yap, Rin sudah punya Divine Glyph juga sekarang, tapi ini dia wave berikutnya yang dioptimalkan dan Yeskiel masih punya. Oke, Yeskiel dipaksa. Law and Order dikeluarkan. Ada satu Tempest of Blade dan tertangkap basah ke Sutsujin hampir saja. Sutsujin harus kembali lagi menuju ke arah base yang dia miliki. Ada waktu yang terbuang. Oke, menjadi atlet parkour sesaat Sutsujinnya, tapi base turret Turtle Plane sudah hancur dengan adanya Lord. Oke, Lord sudah berhasil menabrakkan dirinya dan masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Bahkan tuh sekarang Yeskiel, Black Shoes. Tapi Yeskiel masih berhasil selamat. Yeskiel masih berhasil kabur ke tempat yang jauh lebih aman dan Pavian menghantarkan damage-nya yang begitu mengerikan. Dan itu dia Black Shoes yang cepat ternyata cooldown-nya ya. Tidak berhasil tertangkap dengan reward manipulation. Tapi memang dengan adanya base turret yang hancur di area top lane, tim Liquid ID nggak mau melakukan hal yang gegabah lagi. Mereka ingat ini adalah match point untuk kedua belah tim, bukan hanya untuk mereka. Sehingga mereka bermain jauh lebih hati-hati, jauh lebih memperhatikan setiap pergerakan yang dilakukan juga. Dan ya, ini Sutsujin powernya akan semakin berkurang lagi karena purple buff-nya nggak ada. Walaupun dari segi damage, harusnya dari segi item-itemnya udah mulai mumpuni. Waduh, Iron Shiki udah sampai pasang War X ya. Mengamankannya nggak apa-apa. Masih ada keuntungan yang bisa diambil dari satu item tersebut. Yap, oke, Tempest of Blade benar-benar mau mempercepat ya. Adanya eksekusi menuju ke arah orange buff juga. Dan apakah waktunya sempat nantinya? Karena 25 detik, Lord Evolve bakal muncul. Oke, Pavian sudah jaga daerah tersebut. Sementara dari 4 rekannya menjaga laning yang lain lagi. Ini mau dilihat Bani kemana aja pergerakan pemain-pemain dari RRQ. Ini Aran juga benar-benar susah banget buat di take down ya. Begitu durable-nya. Terus juga dia punya Glorious Pathway, ada Revitalize. Jadi kayaknya komit ke Aran bakal sulit untuk mengincar ini belakang lah. Ini tugas dari Sutsujinnya. Oke. Sementara sekarang Yeskiel membuat siapapun
terkena efek slow yang begitu mengerikan. Sementara sekarang dari Idoknya kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Akankah Idok bisa bertahan? Tapi Idok masih berusaha untuk bisa maju ke arah terdepan. Bahkan Dairan dan Sutsujin lewat jalan yang berbeda. Lord kereset, mereka masih dalam misinya. Oke. Oke, Black Sus sudah dikeluarkan pula tapi Aran langsung balik arah dan Sutsujin. Ada Tempest of Blame tapi terjatuh untuk kali ini Sutsujin pula coba hilang. Akankah mereka mundur tapi terjatuh. Sejauh ini Aran menjadi korban pula ditembak kita di Dead Sonata Immortal pecah dari darah bisa ke darah kabur dan terjatuh sejauh ini Dairan. Masih berhasil sama Iron Shiki mencoba untuk bisa mengejar. Tapi untungnya nggak ada flicker yang dikeluarkan oleh Iron Shiki. Karena nggak worth it pastinya untuk bagaimana menumbangkan Dairan. Tapi Sutsujin yang coba untuk mengincar ini belakang nggak berhasil. Dipaksa untuk berhenti dan akhirnya semua damage dari Iron Shiki pun masuk. Dan Lord menjadi milik dari tim Liquid ID. Defensif yang harus di-setup oleh RRQ Hoshi. Oke. Yeskiel dengan jalan sesempit itu menjadi sebuah keunggulan untuk Yeskiel. Makanya Yeskielnya harus diusir dulu. Magic Sword-nya dengan begitu banyak efek slow yang harus ditelan. Begitu banyak damage yang masif yang harus ditelan oleh Idok dan juga Dairan. Dan meletup sudah ya damage-nya. Ini dia serangan lanjutan yang akan dibangun oleh tim Liquid ID. Sejauh ini Sutsujin masih belum punya bahan bakar tapi setidaknya RRQ masih bisa defense loh. Yap, dan Lordnya soalnya nggak dikawal ya. Mereka coba untuk ngambil dulu base turret arah tengah dan bawah tapi masih belum berhasil. Tapi seenggaknya nih sekarang masih ada super wave minion yang bisa dimanfaatkan oleh tim Liquid ID. Oke. Wow, sudah masuk 20 nih. Wow, Black Shoes kali ini harus dikeluarkan pula. Ada satu lagi Glorious Pathway, mereka memaksakan untuk bisa mendapatkan satu lagi. Bestar di bagian bawah tapi tetap tidak bisa. Tetap ya, karena ada tembok juga nih di depan antara Idok dan Dairan yang ngebuat akhirnya susah untuk bisa menembus lini pertahanan dari RRQ Hoshi. Yaduh, Iron mentok tuh. Mentok gak apa-apa, gak masalah. Mimisan dikit gak ngaruh. Benjol dikit. Nabrak itu tadi ya. Iya, dan Sutsujin ini udah harus dipegangin lagi sih. Widi akan mengejar ataupun mencari informasi di mana keberadaan dari Sutsujin. Dan di setiap adanya purple buff yang muncul, itu adalah sinyal. Pemanggilan untuk tim Liquid ID berkumpul di sana. Tapi mereka juga harus berhati-hati. Skylar dengan satu melepik gunnya. Dairan masih berhasil selamat, kembali lagi. Satu hit lagi tapi tidak bisa. What? Evil Queller kali inilah yang menyelesaikan pergerakan Dairan. 55 detik tadi sepertinya respawn time yang dimiliki oleh Dairan. Wow. Dan itu dia, purple buff udah dikasih ke Yeskiel. Oke, sementara sekarang Skylar mencoba untuk bisa mengejar. Ada Winter Crown di bagian bawah Fabian. Kehilangan dari mortalnya, tapi pertempurannya terpisah dan best targetnya terbuka. Widi masih selamat. Iron Shiki dengan satu Rhapsody-nya berusaha untuk bisa kabur dan menyelamatkan diri. Yap, tanpa mengeluarkan flicker bahkan ya, rondonya aja cukup ternyata untuk kabur. Tidak akan terlalu gegabah. Tim Liquid ID mereka sudah melakukan adanya misi penghancuran base turret daerah tengah dan juga bawah. Sehingga mereka nggak akan terlalu terburu-buru karena bentar lagi Lord Evolve yang kedua juga akan segera muncul. Lihat 17.000 gold yang dimiliki oleh Iron Shiki. Terlihat gapnya udah terlalu jauh. Ya, tapi untuk sekarang semua item juga sudah terisi ya. Bahkan ada WON di dalam tubuh dari Skylar. Dan ini menandakan bahwa Iron Shiki dari tadi baik-baik saja. Ya. Tanpa tumbang sama sekali. Yap. Iron Shiki ini poin dia sejauh ini paling kecil kayaknya. Harusnya ya. Harusnya ya. Dan ini Yeskiel bersama Fabian juga belum tumbang sama sekali loh. Oke, Fabian siap untuk bisa melumar habis karena Lord tersebut. Sementara Sutsujin tetap dengan tidak ada bahan bakar. Tapi coba lihat Widi mencoba untuk masuk lewat pintu yang lebih menyeramkan kayaknya. Iya, dia cari informasi dulu sih. Di mana keberadaan dari Sutsujinnya. Karena lane atas nih harus dipegang perlahan juga karena super wave minion yang muncul dari tim Liquid ID justru jadi distraksi tersendiri untuk RRQ Hoshi. Yang dimana harusnya split push itu bisa jadi keuntungan untuk RRQ. Yap, ini dia. Fabian meneruskan lagi karena lot tersebut. Widi sudah join. Sementara Iron Shiki terus memberikan poke damage-nya. Bahkan sekarang Sutsujin shutdown pun tercipta. Tapi Sutsujin masih berhasil ditendang langsung begitu saja. Dan Immortal pecah di dalam tubuhnya. Akankah dia bisa kabur? Tapi ternyata tidak. Walaupun Lordnya kereset tapi setidaknya ada satu keuntungan tambahan yang bisa mereka amankan. Dan wave minion masuk terlalu banyak. Mereka harus berfokus untuk bisa menghilangkan wave minion ini. Dan lanjutan adalah Lord yang akan bertamu. Ini Widi bener-bener nandain anak-anak yang bandel. Kayak guru-guru yang bener ya udah. Biasanya kenal. Dan ini bener-bener dari tadi. Widi nahan banget The Wave Dragon-nya. Sampai akhirnya Sutsujin yang memang numbangin Yeskiel. Membayar nyawanya dengan begitu mahal karena Lord
akan muncul untuk tim Liquid ID menuju ke arah tengah. 29 detik menuju ke arah Sutsujin yang akan hadir kembali. Dan damage dari Iron Shiki begitupun dari Fabian. Ini sudah tidak main-main. Akan seperti apa lagi hasilnya, tapi Iron Shiki sudah mencoba untuk bisa mengantarkan put damage-nya. Dead Sonata, sementara sekarang Widi. Siapa akan menjadi korbannya? Widi mencoba untuk bisa masuk ke bagian terdepan. Dan sekarang Lordnya pun hadir. Tapi Base-nya tim Liquid ID berhasil memenangkan pertempuran.